Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu like and share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Langit sore di kampung Panjang Janur berwarna jingga kusam. Udara mulai lembab. Suara jangkrik terdengar dari pematang sawah. Warga sudah terbiasa menutup pintu rumah sebelum adzan maghrib. Takut gangguan halus yang sering disebut-sebut muncul saat matahari dan malam saling berganti. "Ridwan, cepat masuk, jangan main bola terus," teriak Pak Rojali dari teras rumahnya. Anak kecil itu menoleh sebentar, enggan berhenti. Bola plastiknya memantul di tanah becek, lalu berhenti tepat di bawah rumpun pisang. Ridwan melangkah ragu, tapi tatapan tajam ayahnya memaksa ia berlari mengambil bola dan pulang. Sejak dulu anak-anak kampung itu dilarang berada di luar rumah saat senja, karena katanya banyak yang melihat bayangan melintas di tepi sawah, berjalan tanpa suara. Di seberang jalan kecil yang berdebu, Aminah baru saja menjemur pakaian terakhirnya. Perempuan itu berwajah teduh, kulitnya kuning langsat, dengan sorot mata yang tenang. Sudah 6 bulan ia menikah dengan Mulyadi, pemuda miskin yang sehari-hari menjadi buruh bangunan dan kadang membantu di kebun. Hidup mereka sederhana, tapi tampak bahagia. Rumah papan mereka kecil, hanya 2 ruangan, namun selalu bersih. Saat Aminah berjalan ke warung Bu Koko membeli gula, beberapa perempuan kampung sudah duduk di bangku bambu sambil menyeruput teh. Cantik banget sih Aminah itu, padahal suaminya cuma kuli. Celetuk Bu Asri pelan, tapi cukup keras untuk didengar. Bu Koko menimpali, "Cantik boleh, tapi jangan sampai ganggu rumah tangga orang. Dulu Pak Supardi sempat nanya-nanya soal dia loh." Suasana warung mendadak ramai. Gosip tentang Aminah sudah seperti kebiasaan baru di kampung itu. Aminah hanya tersenyum kecil, tidak menanggapi. Ia terbiasa dengan omongan orang. Mulyadi pernah marah karena gosip seperti itu, tapi Aminah selalu menenangkan. "Yang penting kita tahu diri, Mas. Hidup sederhana tapi tenang." Menjelang sore, Aminah membawa rantang berisi sayur asem dan tempe goreng menuju sawah, tempat Mulyadi bekerja. Wahyuni sepupunya ikut menemaninya. Tubuh Wahyuni lebih besar, wajahnya bulat, dan suaranya keras. "Orang kampung ini suka iri, Minah. Padahal kamu cuma masak, nyapu, ngurus suami, kok dikatain macem-macem?" gumam Wahyuni kesal. Aminah tersenyum. "Sudah layun, lidah orang gak bisa dikunci." Langit mulai gelap ketika mereka tiba di tepi sawah. 2 pria, Pak Karta dan Pak Husni, yang sedang duduk di gubuk kecil, menoleh dengan pandangan aneh. "Wah, ada bidadari turun sore-sore," goda Pak Husni sambil terkekeh. Aminah menunduk, mempercepat langkah, tapi Pak Karta mendekat, pura-pura menahan jalannya. "Buru-buru amat, Minah. Sekali-sekali ngobrol biar gak tegang," katanya dengan senyum miring. Wahyuni langsung berdiri di depan Aminah. "Kalau mau ngobrol, ngobrol sama aku aja, jangan ganggu orang," serunya keras. Pak Karta tertawa kecil, tapi belum sempat bicara lagi.
Wahyuni sudah mengambil segenggam lumpur dan melemparkannya ke arah mereka. Lumpur itu mengenai baju Pak Husni. "Gila kamu perempuan," bentak Pak Husni. Aminah menarik tangan Wahyuni. "Sudah Yun, ayo pulang, gak usah diladenin." Keduanya berjalan cepat meninggalkan sawah. Sementara suara tawa dan makian dua pria itu makin lama makin menjauh tertelan angin senja. Di jalan setapak menuju rumah pepohonan mulai gelap. Hanya lampu minyak kecil di tangan Aminah yang memberi cahaya redup. Udara terasa dingin. Suara serangga semakin nyaring. Wahyuni diam saja. Nafasnya cepat, masih kesal. Langit benar-benar gelap ketika mereka sampai di perbatasan kampung. Hanya suara ranting jatuh yang terdengar dari kebun bambu di sisi jalan. Aminah menatap Wahyuni sekilas. "Yun, ayo cepat jalan. Aku gak enak kalau pulang terlalu malam." Mereka melangkah pelan, melewati jalan sempit yang jarang dilalui orang. Angin bertiup lirih, membawa aroma daun kering. Dari kejauhan, adzan maghrib mulai berkumandang. Malam itu setelah melewati jalan gelap di tepi kebun bambu, Aminah dan Wahyuni akhirnya sampai di pematang sawah yang mulai sepi. Lampu petromak dari rumah jauh di ujung kampung tampak redup seperti titik kecil. Angin membawa aroma lumpur dan suara katak dari parit. Mereka berjalan cepat, berharap bisa sampai rumah sebelum adzan isya. "Minah, kita lewat jalan kecil aja biar cepat," ujar Wahyuni sambil menunjuk jalan tanah di pinggir sawah. Aminah mengangguk. Baru beberapa langkah dari arah depan muncul seseorang mengenakan sarung menutupi wajahnya. Badannya tegap, bajunya rapi, langkahnya pelan tapi mantap. Orang itu berdiri tepat di tengah jalan, menunggu. "Permisi, kami mau lewat," kata Aminah sopan. Orang itu tidak bergerak. Hanya tangan kanannya perlahan menurunkan sarung dari wajahnya. Di bawah cahaya redup tampak jelas wajah Pak Supardi, kepala desa kampung itu. Aminah dan Wahyuni saling pandang. "Pak Supardi?" tanya Wahyuni pelan dan heran. Pak Supardi tersenyum tipis, tapi matanya menatap Aminah tanpa berkedip. "Aminah, kamu cantik. Sayang kalau hidupmu susah terus sama Mulyadi. Aku bisa kasih kamu rumah, perhiasan, hidup enak. Jadi istri keduaku aja. Aku gak akan biarin kamu kekurangan." Wahyuni terdiam. Aminah melangkah mundur setengah langkah, wajahnya menegang. "Pak, saya sudah bersuami. Saya gak mau macam-macam." "Tapi Mulyadi itu siapa? Cuma buruh. Kamu pantas hidup lebih baik," desak Pak Supardi. Suaranya lebih berat. "Maaf Pak, saya bahagia dengan hidup saya sekarang," jawab Aminah singkat. Suaranya tegas meski bergetar. Pak Supardi mendekat satu langkah lagi. "Kamu pikir penolakanmu gak ada akibatnya?" katanya rendah, hampir berbisik. Wahyuni menarik tangan Aminah. "Pak, jangan keterlaluan," serunya ketakutan. Tiba-tiba angin berembus lebih kencang, ranting bambu berderak. Aminah menunduk menggenggam erat ujung jariknya. Pak Supardi diam beberapa detik, lalu tertawa pendek sebelum melangkah pergi ke arah berlawanan. Suara langkahnya hilang di antara semak. Wahyuni gemetar. "Minah, aku takut. Kita ke rumahmu aja sekarang ya." Tanpa menunggu jawaban, Wahyuni berlari lebih dulu. Beberapa menit kemudian Mulyadi muncul dengan lampu minyak di tangan. Nafasnya tersengal. "Ada apa? Kalian kenapa?" tanyanya cemas. Wahyuni menunjuk ke arah jalan yang tadi mereka lewati. "Ada Pak Supardi. Dia ngomong aneh ke Aminah, tapi sekarang udah gak ada." Mulyadi menatap Aminah. "Bener Minah?" Aminah hanya menunduk. "Gak apa-apa Mas, mungkin cuma salah paham." Mulyadi ingin bertanya lagi, tapi melihat wajah Aminah pucat,
ia memilih diam. Mereka bertiga lalu pulang bersama tanpa banyak bicara. Malam itu hujan turun sebentar. Setelah makan malam, Aminah dan Mulyadi berbaring di kasur tipis. Rumah kecil itu sepi, hanya bunyi tetes air dari genteng bocor. Mulyadi tertidur cepat, kelelahan setelah bekerja seharian. Aminah menatap langit-langit, pikirannya masih memutar ucapan Pak Supardi. Sekitar tengah malam tubuh Aminah terasa berat, dadanya sesak, nafasnya tertahan, matanya terbuka, tapi badannya tak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang menindih dari atas, keringat dingin membasahi keningnya. Di sudut kamar cahaya lampu minyak bergetar, dari bawah ranjang terdengar suara seperti gesekan tali. Aminah mencoba bersuara, tapi tenggorokannya kaku. Perlahan di sisi tempat tidur muncul sosok kecil dengan rambut gimbal panjang sampai ke lutut. Kulitnya gelap, matanya merah samar seperti bara. Makhluk itu berjalan jongkok, membawa gulungan tali berwarna keabu-abuan. Tubuh Aminah kaku, matanya membesar. Makhluk itu naik ke atas dada, tali di tangannya bergerak sendiri, melilit leher dan perut Aminah perlahan seperti ular. Aminah ingin berteriak memanggil Mulyadi, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tali itu terasa semakin menekan di tubuh Aminah. Nafasnya tersengal, matanya melotot, tanpa bisa berkedip. Makhluk kecil berambut gimbal tadi kini bukan satu, tapi dua. Satunya duduk di dada Aminah, satunya lagi di dekat kakinya, menarik tali seperti sedang mengikat barang. Gigi mereka runcing, menonjol keluar dari bibir kehitaman. Ujung tanduk kecil di dahi mereka berkilat di bawah cahaya lampu minyak yang bergoyang. Aminah mencoba berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Suara tak keluar, hanya nafas yang putus-putus. Rasa panas menjalar dari ubun-ubun, seolah ada yang menarik rambutnya dari dalam kepala. Helai rambutnya terasa lepas satu-satu. Kulit kepalanya seperti tersobek, air mata menetes tanpa suara. Makhluk itu berbisik pelan, bahasanya asing, seperti gumaman yang tak bisa dimengerti. Tali di tubuh Aminah makin kencang, menjerat pinggang, leher, lalu perutnya. Kulitnya terasa perih seperti terbakar dari dalam. Matanya memandang kosong ke arah Mulyadi yang masih terlelap, tak menyadari apapun. Tiba-tiba salah satu makhluk itu menunduk ke arah wajah Aminah, mengendus pelipisnya, lalu tertawa kecil. Suaranya serak dan pendek. Aminah memejamkan mata kuat-kuat, berharap semua berhenti. Tapi tali itu justru semakin menjerat, sesak, gelap. Beberapa detik kemudian tubuhnya lunglai. Makhluk-makhluk itu menghilang perlahan seperti kabut yang tersapu angin, meninggalkan aroma aneh yang menusuk hidung. Lampu minyak bergoyang lagi, lalu padam dengan suara letupan kecil. Pagi datang dengan suara ayam berkokok. Mulyadi terbangun karena rasa dingin yang menempel di kulit. Ia menoleh ke samping dan terkejut melihat Aminah terbaring kaku. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Bibirnya pucat, wajahnya tanpa warna. "Aminah?" panggil Mulyadi pelan, menggoyangkan bahunya. Tidak ada reaksi. Ia menatap lebih dekat. Nafas Aminah masih ada, tapi lambat sekali. Tubuhnya kaku seperti kayu. Mulyadi mengguncang lebih keras. "Aminah, bangun, ini aku." Tapi tetap tak ada jawaban. Siang menjelang. Aminah tidak mau makan, tidak mau meneguk air. Setiap sendok bubur yang disuapkannya hanya keluar lagi dari mulutnya. Tubuhnya tampak lemas tapi perutnya membesar pelan. Seperti ada sesuatu yang mengembang di dalam. Mulyadi ketakutan. Menjelang sore ia memanggil tetangga. Bu Kokom datang lebih dulu, membawa air hangat. Wajahnya berubah pucat begitu melihat kondisi Aminah. "Ya Allah, Minah kenapa? Matanya nyalang begitu?" Pak Husni yang ikut datang hanya bergumam, "Kayak orang kena kiriman."
Tubuhnya dingin, tapi perutnya buncit. Ini bukan sakit biasa. Dalam waktu singkat, beberapa warga berkumpul di depan rumah Mulyadi. Suara berbisik terdengar di mana-mana. Katanya ditolak lamaran Pak Supardi kemarin sore. Mungkin orang yang gak senang sama dia. Kasihan, padahal baru nikah. Mulyadi tak peduli dengan omongan orang. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Aminah yang dingin. "Minah, tolong ngomong apa aja, biar aku tenang," katanya lirih. Tapi Aminah tetap diam, matanya terbuka kosong. Malamnya suhu tubuh Aminah menurun drastis. Tulangnya mulai menonjol di bawah kulit. Perutnya tetap membesar, tapi bagian tubuh lain mengerut cepat. Setiap kali Mulyadi menyentuh bahunya, kulitnya terasa keras dan kering. Di luar rumah suara serangga berhenti seketika. Angin malam membawa hawa aneh, membuat daun-daun pisang di belakang rumah bergetar pelan. Beberapa tetangga yang masih menunggu di depan pagar mulai gelisah. Badan kurus, mata melotot, perut buncit. Itu tanda gak baik, bisik Bu Asri ke Bu Kokom. Mulyadi mendengarnya, tapi pura-pura tidak. Ia hanya menatap Aminah mencoba menahan air mata. 2 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Di dalam rumah kecil yang kini suram dan berbau obat gosok, Mulyadi duduk di samping ranjang sambil menggenggam sendok kecil. Bubur hangat di mangkuknya sudah mulai mengering. Setiap kali disuapkan ke mulut Aminah, perempuan itu hanya menoleh pelan, lalu muntah tanpa suara. Tubuhnya tinggal kulit dan tulang. Tulang pipi menonjol tajam, lehernya cekung, namun perutnya membesar seperti perempuan hamil kembar. Nafasnya pendek dan berat. Setiap kali Mulyadi menyentuh tangan istrinya, kulitnya terasa keras dan dingin. "Minah, makan sedikit aja ya, biar kuat," ucap Mulyadi pelan. Tapi mulut Aminah tetap tertutup rapat, matanya kosong. Hari berganti minggu, tapi kondisi tak juga membaik. Mulyadi akhirnya nekat membawa Aminah ke puskesmas desa dengan bantuan tetangga. Ia menaikkan tubuh istrinya ke boncengan motor pinjaman. Perjalanan hanya setengah jam, tapi terasa sangat panjang. Orang-orang yang melihat di jalan menatap iba. Sebagian berbisik lirih. Di ruang periksa, dokter muda memeriksa cepat, menekan perut Aminah beberapa kali. "Capek dan stres berat," katanya singkat. Ia menulis resep vitamin dan obat penambah nafsu makan, lalu menepuk bau Mulyadi. "Rawat di rumah, jangan terlalu cemas." Mulyadi hanya mengangguk, tapi di hatinya ia tahu ini bukan penyakit biasa. Malam-malamnya kini tak tenang. Kadang ia mendengar langkah kecil berlari di sekitar rumah, seperti anak kecil berlari tanpa nafas. Kadang suara ranting patah di halaman terdengar jelas, padahal angin tak berembus. Beberapa tetangga mulai menjauh. Hanya Bu Kokom sesekali datang membantu membersihkan rumah. "Sabar ya Yadi, mungkin ada yang iri sama hidup kalian," katanya lirih. Suatu sore terdengar kabar bahwa Ustadz Maulana baru pulang haji dari Mekah. Lelaki parubaya itu dikenal bijak dan sering membantu orang sakit yang tak bisa dijelaskan secara medis. Saat mendengar keadaan Aminah, Ustadz Maulana langsung datang tanpa diminta. Sore itu udara mendung. Ustadz Maulana tiba dengan membawa tasbih kayu dan botol kecil berisi air putih. Mulyadi menyambut dengan wajah cemas. "Bismillah, saya cuma niat bantu. Kita coba tenangkan dulu," ucap Ustadz lembut. Begitu masuk halaman rumah, langkahnya berhenti. Sorot matanya menatap tajam ke arah dinding belakang rumah. "Ada yang keliling di sini," gumamnya pelan. Mulyadi mengikuti arah pandangannya, tapi tak terlihat apapun. Hanya dedaunan bergerak pelan tertiup angin. Tapi Ustadz Maulana berjalan pelan ke sisi rumah, menggenggam tasbih lebih erat. Tiba-tiba terdengar bunyi berat seperti langkah kecil meloncat-loncat. Dari balik kandang ayam yang sudah lama kosong muncul sosok pendek dengan rambut gimbal kusut, menutupi wajah. Bahunya bongkok, matanya menyala merah, tubuhnya hitam seperti arang,
dan di tangannya menggantung seutas tali kotor. Ustadz Maulana tanpa ragu mengangkat tangan, memukulkan tasbih kayu ke arah makhluk itu sambil melafalkan kalimat takbir. Suara benturan seperti kayu mengenai batu terdengar keras. Makhluk itu berteriak pendek, lalu melompat mundur dan lenyap di udara seperti asap tersapu angin. Ustadz berdiri tegak, nafasnya sedikit tersengal. Yang ganggu Aminah bukan satu, masih ada di dalam rumah, katanya. Mulyadi menatap dengan mata membesar. Maksudnya di dalam kamar, Ustadz. Ustadz Maulana mengangguk pelan, lalu melangkah ke depan pintu rumah. Tangannya masih menggenggam tasbih, matanya menatap lurus ke arah pintu yang sedikit terbuka. Suasana tiba-tiba terasa berat. Udara di sekitar mereka dingin, seperti menembus tulang. Ketika Ustadz Maulana mengangkat tangan untuk membuka pintu dan mengucap takbir, sesuatu menghantam dadanya dari arah dalam. Tubuhnya terpental beberapa langkah ke belakang, jatuh duduk di tanah. Ya Allah, nafasnya tercekat. Ada yang tak ingin saya masuk. Mulyadi berlari menghampiri, menahan bau Ustadz yang tampak pucat. Dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh pelan, lalu hening total. Dan sore itu untuk pertama kalinya Ustadz Maulana yakin rumah kecil itu sedang dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Singkat cerita, malam itu rumah Aminah kembali sunyi. Lampu minyak di ruang depan menyala redup, mengeluarkan asap tipis yang menempel di dinding. Ustadz Maulana datang lagi, ditemani Mulyadi yang terlihat pucat dan lelah. Udara di sekitar rumah seperti menahan nafas. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin yang bergerak. Ustadz berdiri di depan pintu yang kemarin membuatnya terpental. Bibirnya berkomat kamit, membaca ayat suci, lalu menepuk dadanya perlahan sebelum melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, udara di dalam berubah dingin dan berat. Lampu minyak di ruang tengah bergetar. Nyalanya hampir padam. Tiba-tiba dari arah kamar terdengar suara benda jatuh keras. Mulyadi menoleh pelan. Ustadz, itu dari kamar Aminah. Ustadz Maulana melangkah cepat, tapi baru 2 langkah tubuhnya terpental ke belakang, seperti diseruduk sesuatu. Dadanya nyeri, nafasnya tersengal. Mulyadi hendak menolong, tapi begitu mendekat sesuatu menabrak kepalanya keras. Tubuhnya jatuh ke lantai, darah mengalir dari pelipisnya. Ustadz mengangkat kepala, matanya menatap ke arah kamar. Di sana bayangan merah samar muncul di dinding. Perlahan membentuk sosok perempuan berkebaya merah. Rambut panjang menjuntai sampai ke lantai. Wajahnya pucat, bibirnya hitam, dan aroma bunga kantil menyebar kuat ke seluruh ruangan. Siapa yang mengganggu rumah ini? Tanya Ustadz dengan suara berat. Sosok itu tersenyum, tapi senyumannya membuat darah berdesir. Kau mencampuri urusan yang bukan milikmu, orang suci. Bisiknya serak. Sukma perempuan itu sudah aku ambil. Sekarang gantian, Sukma milikmu. Seketika tubuh Ustadz seperti ditarik ke depan. Kuntilanak itu melayang cepat. Tangannya yang pucat menembus udara, mencoba meraih leher Ustadz. Tapi dengan cepat Ustadz mengangkat tasbih kayu, memukul udara keras sambil membaca ayat kursi. Suara keras bergema, membuat jendela bergetar. Makhluk itu menjerit, suaranya panjang dan menusuk telinga. Tubuhnya menggeliat, tapi tak menyerah. Ia menyerang lagi, kali ini mencengkeram pundak Ustadz dengan kuku tajam. Robekan muncul di jubah Ustadz, darah menetes di lantai. Lepas jin terkutuk, bentak Ustadz sambil mengayunkan kopiah ke wajah makhluk itu. Serangan itu membuat kuntilanak terhuyung, rambutnya berkibar liar. Ia memekik, lalu melayang mundur ke dekat dinding, menatap Ustadz dengan mata merah menyala. Dalam hitungan detik makhluk itu menerjang lagi. Kali ini lebih cepat. Ustadz memukul dengan tasbih berulang kali, sambil terus melafalkan takbir. Setiap pukulan mengenai tubuh kuntilanak menghasilkan percikan cahaya putih kecil.
seperti bara terbakar. Makhluk itu menggeliat keras, tubuhnya bergetar. Tangannya mencoba menutup wajahnya, tapi Ustadz sudah memukul lagi, tepat di bahu. Suara patahan terdengar pelan. Tangan kuntilanak terlepas, jatuh ke lantai sebelum lenyap menjadi asap hitam. Ceritanya panjang, menggema keluar rumah. Angin berembus deras, membuat daun pintu berderit keras. Mulyadi yang sempat pingsan mulai sadar, tapi belum sempat bangkit. Ia melihat pemandangan mengerikan itu. Sosok perempuan merah menjerit, tanpa tangan. Rambutnya berkibar, seperti terbakar. Ustadz berdiri tegak, nafasnya berat, tapi tasbih di tangannya masih berputar. "Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" tanyanya tegas. Makhluk itu berhenti menjerit. Dari bibir hitamnya keluar suara lirih. "Aku disuruh. Orang yang darahnya masih satu dengan perempuan itu." Belum sempat Ustadz bertanya lebih jauh, bola api muncul di dada makhluk itu. Nyala merahnya membesar, membakar tubuhnya perlahan. Suara jerit berubah menjadi lolongan panjang sebelum akhirnya hilang, menyisakan asap tebal dan bau menyengat. Ustadz Maulana menunduk, menutup wajah dengan tangan, beristighfar panjang. Mulyadi menatap kosong ke arah kamar yang kini sepi. Hanya suara sisa api kecil dari lampu minyak yang masih berusaha hidup. Dan malam itu pertarungan selesai, tapi meninggalkan pertanyaan baru yang belum terjawab. Siapa Dara yang dimaksud oleh makhluk itu? Keesokan paginya setelah pertarungan itu, rumah Aminah masih berantakan. Sisa minyak tumpah, kain terlempar di lantai, dan dinding kamar mengeluarkan bau hangus yang samar. Namun pagi itu Ustadz Maulana datang lagi. Wajahnya tampak lelah, tapi tekadnya kuat. "Sekarang waktunya meruqyah. Insya Allah, Allah masih sayang pada kalian," ucapnya tenang sambil duduk di samping ranjang. Mulyadi menunduk, mengangguk pelan. Aminah masih terbaring dengan tubuh lemah. Matanya sayu, nafasnya lambat. Tapi kali ini tatapannya tak kosong seperti sebelumnya. Ustadz Maulana membuka botol kecil berisi air putih, lalu meneteskan sedikit ke lidah Aminah. Setelah itu tangannya mengusap kepala Aminah sambil membaca ayat-ayat suci. Beberapa menit pertama hening, namun perlahan perut Aminah berdenyut pelan. Ustadz terus membaca ayat kursi dan Al-Ikhlas dengan suara tegas. Suara nafas Aminah berubah berat, tubuhnya menegang. Lalu dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. "Pergi." Suara itu berat dan bergema. Ustadz tetap tenang, menekan bahu Aminah. "Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tempat bagimu di tubuh ini." Tiba-tiba perut Aminah berguncang hebat, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dari pusarnya keluar rasa putih pekat yang berputar cepat, lalu melayang ke udara sebelum lenyap. Mulyadi terperanjat. "Ustadz, perutnya." Ustadz Maulana mengangguk, terus melafalkan doa sampai gerakan di tubuh Aminah perlahan berhenti. Ketika semua tenang, perut Aminah tampak kempes. Tubuhnya yang semula kaku mulai rileks, nafasnya teratur. Air mata menetes di sudut matanya. Aminah membuka mata. "Mas." Suaranya lemah tapi jelas. Mulyadi langsung memeluknya erat. "Alhamdulillah Aminah, kamu sadar. Aku kira kamu gak bakal bangun lagi." Aminah menangis pelan memeluk balik dengan sisa tenaga. "Aku mimpi buruk sekali, Mas. Rasanya aku diikat dan dibakar dari dalam." Ustadz tersenyum tipis mengelap keringat di dahinya. "Sudah cukup. Syukuri nikmat ini. Tapi jangan biarkan amarah tumbuh. Dendam membuka pintu yang sama untuk hal jahat datang lagi." Aminah mengangguk pelan, tapi pikirannya masih tak tenang. Di kepalanya terngiang jelas wajah Pak Supardi malam itu. Wajah yang menawarkan kemewahan dengan ancaman halus di ujungnya. Sore harinya setelah Ustadz Maulana pamit, Aminah berbicara pelan pada suaminya. "Mas, aku rasa yang ngelakuin ini Pak Supardi. Kata-katanya waktu itu seperti ancaman." Mulyadi diam sesaat,
Aku gak tenang juga, Minah. Aku akan datangi rumahnya. Menjelang maghrib, Mulyadi berjalan ke rumah kepala desa itu. Rumah besar dengan pagar besi tinggi tampak sepi. Dari dalam terdengar suara wanita tertawa pelan. Tak lama Pak Supardi keluar dengan sarung rapi. Wajahnya tampak heran melihat Mulyadi berdiri di depan pagar. Ada apa ya, Di? Tangannya datar. Pak, suara Mulyadi tegang. Saya cuma mau tanya, apa benar Bapak yang kirim sesuatu buat Aminah? Wajah Pak Supardi menegang sejenak. Lalu ia tertawa pendek. Kamu gila. Saya kepala desa, bukan tukang santet. Istri saya baru hamil setelah 8 tahun menunggu. Dan kamu nuduh saya hal begitu. Mulyadi terdiam. Nafasnya berat. Maaf Pak, saya cuma ingin tahu kebenarannya. Sudah, pulanglah. Jaga istrimu baik-baik. Jangan asal tuduh. Jawab Pak Supardi dingin lalu menutup pintu pagar perlahan. Mulyadi berdiri beberapa detik sebelum melangkah pergi. Di dadanya ada rasa lega bercampur bingung. Kalau bukan Pak Supardi siapa? Sesampainya di rumah, Aminah sudah bisa duduk. Wajahnya masih pucat, tapi ada warna kehidupan yang kembali. Ia menyambut suaminya dengan pandangan bertanya. Mas, gimana? Pak Supardi gak ngaku. Jawab Mulyadi pelan. Dia malah bilang istrinya lagi hamil. Aminah menunduk. Aneh ya, orang jahat kok malah dapat kabar bahagia. Mulyadi mengelus rambutnya lembut. Mungkin bukan dia, Minah. Kita sabar dulu. Malam semakin larut. Angin berembus masuk dari celah jendela, membawa bunyi ranting. Saat Mulyadi mematikan lampu, suara ketukan halus terdengar dari luar rumah. Aminah menegakkan tubuh. Matanya menatap ke pintu. Dari luar terdengar suara lirih perempuan memanggil. Minah. Aminah terdiam. Suara itu dikenalnya. Suara Wahyuni, sepupunya yang tinggal jauh di Karanganyar. Namun nada suaranya lemah dan parau. Mulyadi menoleh. Kamu dengar? Aminah mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Keesokan paginya kabar datang dari Karanganyar. Seorang tetangga mengabarkan Wahyuni jatuh sakit. Gejalanya sama seperti yang dulu diderita Aminah. Pagi itu Aminah dan Mulyadi menumpang mobil bak menuju Karanganyar. Udara dingin pegunungan menusuk kulit. Jalanan sepi. Di sepanjang perjalanan Aminah diam. Pandangannya kosong menatap ladang yang berembun. Pikirannya penuh tanda tanya. Suara orang kampung yang membawa kabar tentang Wahyuni terus terngiang di telinganya. Sakitnya sama seperti kamu dulu, Minah. Badannya kering, perutnya besar. Begitu tiba di rumah kakek nenek Wahyuni, suasana hening menyambut. Rumah sederhana itu tampak muram. Tirai ditutup rapat. Seorang nenek renta keluar menyambut. Matanya sembab. Masuklah. Wahyuni sudah nunggu, katanya pelan. Aminah melangkah ke kamar yang berbau obat. Di atas ranjang Wahyuni terbaring kurus. Tulang pipinya menonjol. Perutnya menegang seperti bola. Bibirnya kering. Kulitnya pucat kekuningan. Ketika melihat Aminah, matanya langsung berkaca-kaca. Minah. Suaranya parau. Nyaris seperti bisikan. Aku minta maaf. Aminah mendekat duduk di sisi ranjang. Kamu kenapa, Yun? Kok bisa sakit begini? Wahyuni menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya berguncang menahan tangis. Aku yang bikin kamu sengsara waktu itu, Minah. Semua karena aku iri. Aku pikir kalau kamu hilang, Mulyadi bakal sadar kalau aku lebih cocok sama dia. Mulyadi terkejut. Langkahnya mundur. Apa maksudmu, Yun? Waktu kalian nikah, aku gak kuat lihat kamu bahagia. Aku pergi ke rumah Kisatmo di ujung hutan. Orang-orang bilang dia bisa bikin orang sakit tanpa disentuh. Wahyuni berhenti sebentar. Suaranya bergetar. Aku bawa uang dan sepasang ayam cemani. Kisatmo nyuruh aku siapkan selai rambutmu, Minah, sama foto kalian berdua. Malam itu, dia bakar kemenyan dan potong ayam di atas kendi.
Aku cuma diam waktu dia baca mantra. Dari asap yang keluar, muncul perempuan berkebaya merah. Rambutnya panjang sampai tanah. Lalu 2 makhluk kecil berambut gimbal datang menunduk di kakinya. Aminah menahan nafas. Mulyadi memandang ke arah istrinya, tak sanggup bicara. Kisatmo bilang, makhluk itu akan kirim penyakit ke tubuhmu, biar kamu gak bisa hidup lama. Aku takut waktu lihatnya, tapi aku gak berhentiin. Air mata Wahyuni jatuh deras. Beberapa minggu setelah itu kamu sakit. Aku pura-pura gak tahu. Suasana kamar hening. Hanya suara nafas berat Wahyuni yang terdengar. Tapi setelah Ustadz itu datang ke rumahmu, Mina, semua berubah. Lanjutnya pelan. Malam itu di rumah Kisatmo, angin datang tiba-tiba. Kemenyan di meja padam. Kisatmo teriak-teriak. Katanya makhluk pelayannya dibunuh. Aku lari keluar, tapi sempat lihat dadanya bolong, kosong, seperti terbakar dari dalam. Mulyadi memegangi kepala, suaranya rendah. Astagfirullah. Jadi semua yang kamu alami balik ke kamu, Yun. Wahyuni mengangguk, tubuhnya gemetar. Aku nyesel, Mina. Setiap malam aku mimpi perempuan berbaju merah itu nyeret rambutku. Bilang, kamu gantian sekarang. Aku pengen taubat, tapi udah gak kuat. Aminah menggenggam tangannya. Yun, aku maafin. Yang penting kamu istighfar. Aku bakal minta Ustadz Maulana datang ke sini buat bantu. Wahyuni tersenyum samar, tapi matanya sayu. Kamu masih baik aja sama aku, padahal aku yang hampir ngerusak hidupmu. Yang lalu biar lewat, kata Aminah lirih. Kita usahain yang bisa disembuhin. Wahyuni mengangguk pelan. Tapi sesudah itu nafasnya makin pendek. Keringat dingin mulai muncul di dahi. Neneknya datang membawa kain basah, menatap cemas. Sejak subuh tadi, kondisinya makin drop, bisiknya. Aminah menggenggam tangan Wahyuni erat-erat, sementara Mulyadi berdiri di sisi ranjang. Bertahan ya Yun, besok pagi Ustadz Maulana datang. Wahyuni menatap mereka berdua, bibirnya gemetar. Makasih Mina, maafin aku. Malam merayap perlahan. Lilin di meja nyaris padam. Nafas Wahyuni semakin pelan. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Aminah menunduk, menangis tanpa suara. Dan saat fajar mulai menyapa di balik jendela, tubuh Wahyuni tak lagi bergerak. Pagi di Karanganyar diselimuti kabut tipis. Udara dingin masuk lewat celah jendela kamar tempat Wahyuni terbaring. Tubuhnya diam, wajahnya tenang. Bibirnya sedikit tersenyum, seolah sudah menemukan jalan pulang. Di sudut ruangan kakek dan neneknya duduk menangis tertahan. Suara isak mereka menyatu dengan bunyi ayam jantan dari kejauhan. Aminah memegang tangan Wahyuni yang kini dingin. Air matanya jatuh perlahan, tapi tak ada marah di sana. Hanya rasa kasihan dan iba. Semoga Allah maafin semuanya Yun, bisiknya pelan. Mulyadi berdiri di sampingnya, menunduk. Dia udah tenang sekarang Mina, jangan disesali. Beberapa tetangga datang membantu menyiapkan pemakaman. Kain kafan dibentang, air bunga disiapkan, dan doa mengalir tanpa henti dari mulut para warga yang ikut tahlilan. Saat jenazah Wahyuni diangkat, Aminah menatap untuk terakhir kalinya. Wajah sepupunya tampak damai, jauh dari rasa sakit yang selama ini menempel di tubuhnya. Setelah pemakaman selesai, Aminah membantu neneknya membereskan kamar. Di meja kecil di dekat ranjang, masih ada sisa botol dan obat. Nenek Wahyuni berkata lirih. Sebelum meninggal, dia sempat bilang pengen minta maaf sama semua orang. Katanya cuma Aminah yang dia takuti dan dia rindukan. Aminah menunduk lama. Dia udah minta maaf Nek, saya udah maafin. Sore harinya Aminah dan Mulyadi pamit pulang. Perjalanan terasa hening. Tak ada percakapan di antara mereka, hanya suara kendaraan yang lewat sesekali
dan gemericik air di selokan tepi jalan. Setibanya di kampung Panjang Janur, warga mulai menyambut mereka dengan pertanyaan. "Gimana kabar Wahyu nih, Mina?" tanya Bu Kokom di teras rumah. Aminah menatap tanah, menjawab pelan. "Sudah meninggal pagi tadi." Bu Kokom menarik nafas panjang. "Ya Allah, akhirnya berakhir juga ya nak." Malam itu Ustadz Maulana datang berkunjung. Ia duduk di ruang depan, ditemani segelas teh hangat. "Saya dengar kabar dari tetangga," katanya pelan. "Ingat pesan saya dulu, jangan simpan marah. Kadang ujian datang bukan untuk dihukum, tapi untuk dibersihkan." Aminah mengangguk. "Saya paham sekarang Ustadz. Semua ini karena iri hati. Kalau saya balas, berarti saya sama buruknya." Ustadz tersenyum, menepuk bahu Mulyadi. "Kalian sudah melewati banyak hal. Syukuri yang tersisa. Perbanyak ibadah. Bantu sesama. Biar rumah ini tetap dijaga." Beberapa minggu kemudian kampung mulai tenang seperti sedia kala. Tak ada lagi gosip di warung tentang santet atau penyakit aneh. Warga kembali bekerja di sawah. Anak-anak bermain bola sampai adzan maghrib berkumandang. Rumah Aminah pun perlahan kembali cerah. Dindingnya dicat ulang. Halaman depan ditanami bunga melati. Aminah sering terlihat duduk di teras setiap sore, menenun sambil menatap sawah. Di dalam hatinya masih ada rasa sedih, tapi juga kelegaan. Kalau orang bisa menahan iri, gak akan ada yang terluka, ucapnya suatu sore pada Mulyadi. Mulyadi tersenyum kecil. "Iya Mina, semua ini udah cukup jadi pelajaran buat kita." Malam terakhir di bulan itu mereka berdua sholat berjamaah di ruang depan. Angin masuk dari jendela, membawa suara azan dari kejauhan. Setelah berdoa panjang, Aminah menatap suaminya, lalu tersenyum tenang. "Aku pengen hidup tenang mas, gak pengen kaya, asal kamu di sampingku." Mulyadi mengangguk. "Kita udah cukup punya segalanya, Mina. Yang penting gak ada lagi yang disakiti." Dari luar rumah suara jangkrik kembali terdengar nyaring, tapi menenangkan. Kampung Panjang Janur akhirnya kembali damai. Orang-orang menyimpan kisah tentang santet yang mematikan itu sebagai pengingat. Dengki dan iri hanya akan membakar diri sendiri. Aminah hidup sederhana bersama Mulyadi. Setiap pagi mereka menanam cabai dan jagung di sawah belakang rumah. Lalu sore harinya duduk bersama, menatap langit. Tak ada lagi rasa takut, tak ada bayangan yang mengintai. Hidup mereka berjalan tenang, penuh doa dan syukur yang tulus. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.